Para jamaah yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah ta'ala wa nastaghfiruh, nusalli wa nusallim ala habibina wa rasulina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Pagi yang cerah ini setelah semalam hujan luar biasa, Pak Ainur ya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat yang luar biasa ini. Mudah-mudahan kehadiran kita dicatat oleh Allah sebagai bagian dari ibadah kita semua. Semoga salawat dan salam selalu dilimpahkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya. Hadirin para jamaah yang berbahagia, waktunya begini. Tapi saya sepakati hadir untuk menjelaskan persoalan ini. Ini bukan tidak seperti pengajian umum biasa begitu. Ini kajian serius Pak ya, Bu. Ya, kajian serius memang tidak mudah menjelaskan ini. Itu. KHGT, kalender Hijriyah global tunggal atau At-Taqwimul Hijril Alami Al-Uhadi kalau dalam bahasa Arab. Itu sudah diumumkan oleh PP Muhammadiyah untuk digunakan pada tanggal 1 Muharram 1447 Hijriah yang lalu. Dibagi di Yogyakarta. Lalu muncul pertanyaan begini. Ini sering ditanyakan memang. Muhammadiyah itu apa-apaan sih? Kita ini sudah menggunakan wujudul hilal. Wis enak-enak gitu kok sekarang berubah lagi gitu. Tuh. Nah ini pertanyaan yang sering dikemukakan. Hadirin ibu bapak yang saya hormati. Kita ini kan tidak pernah memiliki satu kalender. Artinya yang bisa kita gunakan untuk patokan dalam melaksanakan ibadah atau transaksi yang bisa kita gunakan secara bersama, secara global, itu tidak pernah. Kalau orang lain misalnya Natal, itu Natal tanggal berapa Pak? Semuanya 25 Desember. Itu seluruh dunia sama, meskipun pelaksanaan perayaannya itu jamnya beda. Kita ini tidak pernah bisa begitu. Malah pada tahun 2008 yang lalu, dan ini terus berulang seperti itu, kaum muslimin di Indonesia merayakan Idul Fitri itu 6 hari berturut-turut. Karena semuanya mengaku tanggal 1 Syawal. Ya memang sih Idul Fitri kan mesti tanggal 1 Syawal gitu. Istilahnya Kiai Hasyim Muzadi,
Yang beda NU dengan Muhammadiyah itu kan hanya tanggalnya gitu. Kalau puasanya sama 1 Ramadan, ya Idul Fitrinya sama 1 Syawal. Ya. Ya. Jadi saat itu hadirin ibu bapak yang saya hormati, kaum muslimin di Indonesia itu ada 6 hari berturut-turut, hari rayanya beda. Diawali dengan An-Nadir, Tarekat An-Nadir di Sulawesi Selatan. Ibu-ibu pirsa, An-Nadir itu yang rambutnya disemer-semer pirang atau merah, pakai jubah begitu. Itu anggap saja itu hari Ahad. Lalu Naksabandiyah Sumatera Barat hari Senin, ya hari Senin. Muhammadiyah hari Selasa. PBNU hari Rabu. Naksabandiyah Peterongan Jombang Kamis. Lalu tarekat yang masih menggunakan kalender Jawa kuno itu Aboge maupun Asapon itu Jumat. 6 hari berturut-turut. Semuanya mengaku saat itu tanggal 1 Syawal. Dan itu sering kali terjadi. Memang negara kita ini dalam persoalan begini ini adalah negara yang paling unik di dunia dan akhirat. Itu kira-kira. Ya. Itu luar biasa. Bingung, Kemenaki bingung. Ya. Dikumpulkan para ahli dari seluruh Indonesia nasional. Kebetulan dari Jawa Timur ini kok kebetulan mungkin kok hanya saya yang ada. Itu kumpul di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta selama 4 hari 4 malam, Pak. Kita ini berdiskusi untuk menyatukan visi tentang penyatuan kalender. Tidak bisa, Pak. An-Nadir itu, ya, saya ngomong ketika rehat gitu makan isoma satu meja dengan insinyur kok. Insinyur orang logis kan mestinya seorang insinyur itu ya. Saya katakan, Mbok, kan An-Nadir itu laut, Pak, air laut itu. Kalau air laut pasang, ini sudah masuk ini. Udah. Memperhatikan air laut. Jadi kalau pasang ombak begini, apa katanya? Andai kata cara kami salah, maka mursyid kami siap menanggung siksanya di akhirat. Segini ya gak perlu seminar. Menutup diri tidak bisa, Pak. Kiai Haji Ibnu Abbas, pimpinan tarekat di Padang, Sumatera Barat, ya tarekat Naksabandiyah. Di awal beliau menjelaskan Naksabandiyah Padang itu tidak mau menggunakan 4 mazhab, hanya Syafi'i saja. Kalau kami NU, tapi kami tidak sama dengan PBNU. Itu di awal presentasinya sudah mengatakan seperti itu. Karena kalau PBNU masih menggunakan 4 mazhab, tapi kami di Sumatera Barat hanya 1 mazhab dalam konteks ini, Syafi'i saja. Selain Syafi'i tidak bisa. Cerita dia begini. Lalu ketika tiba saat dialog, saya pertama kali orang yang ngacung. Ya. Dr. Sofa Jakarta dari PP WA saya, Pak Rom, sampean tanya dari aspek astronomi, nanti saya usul fikihnya. Saya tanya, mohon maaf Pak Kiai, kalau jenengan tadi mengatakan hanya mau dengan mazhab Syafi'i, lah di dalam mazhab Syafi'i persoalan ini ada 3 pendapat.
Ar-Ramli seperti ini, Al-Haytami seperti ini, lalu Asy-Syafi'i sendiri seperti ini, dengan masing-masing argumennya saya kemukakan. Diam dia. Lalu yang kedua, saya katakan uraian yang jenengan sampaikan tadi itu, kalau dalam teori ilmu falak itu disebut dengan hisab urfi yang khumasi itu. Hadirin ibu bapak, para jamaah yang berbahagia. Lalu beliau menjawab begini, saya kok baru mendengar istilah hisab urfi itu, kok saya baru tahu. Padahal sudah saya jelaskan sejarahnya seperti begini. Lalu yang kedua, saya juga kok baru tahu kalau dalam mazhab Syafi'i ada 3 pendapat itu. Wah. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, kalau dalam tarekat, gaya tarekat itu udah paten. Beliau menyatakan begini, kalau dalam dunia tarekat ini Bapak, jangankan menyalahi pendapat guru, mempertanyakan pendapat guru itu sudah murtad. Wah ya abot nih kayak ngene caranya. Tertutup sekali, tak bisa. Pimpinan kami sanggup menanggung siksanya di akhirat itu. Hadirin, sebenarnya Muhammadiyah NU dulu itu sama kok. Sama-sama menggunakan apa? Ya, menggunakan metode ru'yah bil fi'li wal istiqmal. Ini banyak nanti istilah-istilah, tapi saya mudahkan nanti supaya tidak terlalu teknis astronomi gitu ya. Ru'yah bil fi'li wal istiqmal sama. Sehingga kita berhari sama, berhari raya sama, berpuasa sama, Dzulhijjah pun juga sama. Bagaimana caranya? Untuk menentukan tanggal 1 bulan-bulan Komariah, terutama bulan ibadah itu, kita meruqyat di lapangan. Ya, meruqyat hilal di lapangan. Kalau terlihat besoknya mesti tanggal 1 bulan baru. Tetapi kalau tidak terlihat, istiqmal. Istiqmal itu menyempurnakan usia bulan yang sedang berlangsung menjadi 30. Itu digenapkan, tanggal 1-nya ditunda. Kalau nanti sore maghrib orang meruqyat itu saat maghrib, ya, tidak terlihat ditunda, tanggal 1-nya bukan besok tapi lusa. Itu. Lalu muncul kendala-kendala. Kendalanya seperti apa, Pak? Ini bukan dibuat-buat. Ini nanti saya akan bercerita ringkas kronologis kenapa Muhammadiyah berpindah-pindah dari ru'yah bil fi'li wal istiqmal, nanti berpindah ke wujudul hilal. Dari wujudul hilal sekarang pindah ke kahagit. Ada sejarahnya. Ya. Saya ditanya, Ustaz kok bolak-balik ganti-ganti. Namanya tajdid. Ada kata tajdid Pak ya, majelis tarjih dan tajdid, pembaharuan. Ya. Ini menandakan bahwa berpikirnya para ulama di Muhammadiyah itu tidak statis, tidak mandek, tidak stagnan, tapi terus dinamis, mengikuti perkembangan, terutama hal-hal yang berkaitan bukan dengan ibadah mahdhab. Ini kan cara ini. Menentukan itu kan cara. Itu. Kita dihadapkan kepada kendala alam satu, Bu ya, alam. Kenapa alam kita kok sulit untuk meruqyat hilal? Itu sulit. Tidak semudah yang diomongkan orang di koran-koran, di YouTube atau di mana. Ya. Kenapa? Karena negara kita ini negara tropis, berdekatan dengan khatulistiwa. Sehingga kemudian setiap hari, ya, tidak usah nunggu sore, jam segini aja
Ini langit kita ini mesti abu-abu, ya Pak ya. Sampean tidak mungkin melihat di negara kita ini langit biru, bersih, tidak ada. Ya Allah, ketika saya menjadi panitia, mungkin panitia haji di Mekah itu, saya menyaksikan ketika bulan purnama itu, subhanallah, langit itu Pak sama sekali tidak ada awan biru, sehingga benda-benda langit itu terlihat lebih jelas, ya, lebih besar, tidak seperti di Indonesia itu. Ya. Negara kita tropis. Inilah yang kemudian tidak bisa diatasi oleh ilmu apapun, dengan teknologi apapun, awan. Karena begitu matahari mendekati, menjelang terbenam di ufuk, gitu, ya, maka air yang ada di laut maupun air yang ada di daratan semuanya menguap. Saya tanya, jenengan pernah menyaksikan matahari utuh merah, jingga sore hari? Pernah kan? Terlihat matahari mundur, ya, sinarnya sudah tidak silau lagi. Kenapa? Karena sudah mulai tertutup oleh partikel-partikel yang ada di udara, polutan, polusi, ya Pak ya. Di samping itu juga awan. Jam 5 sore, kalau sampai lewat tol, jalan tol sampai saksikan, ya Allah, matahari besar sekali, merah, jingga, ya, kekuningan. Sudah tidak menyilaukan. Kenapa? Sudah mulai tertutup. Itu seperti itu. Maka jangankan 2-3 derajat, ya. 2 tahun yang lalu saya membawa jamaah di masjid saya, karena saya juga ngelola masjid, ya. Mayoritas jamaahnya non sewu orang Nahdien, Iba ya. Pak, kita kepingin tahu meru'yat hilal itu seperti apa. Baik, saya kontak itu, ya, lokasi ru'yat Condro Dipo yang ada di kota Gresik, yang dikelola oleh Nahdlatul Ulama, ranting Nahdlatul Ulama di situ. Saya hitung bulan Dzulhijjah waktu itu Pak. Tapi saya tidak berani membawa jamaah satu bus Pak, 50 orang. Untuk meru'yat hilal tanggal 1, saya bawa meru'yat hilal tanggal 4, tanggal 3 malam tanggal 4. Berapa ketinggiannya? 42 derajat. Sebulan sebelumnya sudah saya kontak, ada hubungan persurat, ya. Alhamdulillah pada saat hari H ketemu, ternyata yang pelaksananya itu mahasiswa saya itu. Oh, hilal, orang meru'yat hilal itu Bu, ndak ujung-ujung bawa teropong di pinggir pantai, ndak. Wajib harus tahu ilmu hisab. Pertama, dia harus bisa menentukan titik utara sejatinya mana. Kalau utara ketemu sejatinya, entah pakai kompas atau pakai GPS dan lain sebagainya. Kalau sampean ke Tanjung Godok di Lamongan, Paciran sana, itu di lokasi ru'yat itu sudah ada lempengan kuningan. Itu Badan Meteorologi dan Geofisika yang ngukur pakai satelit titik baratnya sebelah mana nanti. Karena matahari dan hilal itu, ya, bisa saja ada di utara titik barat. Kalau mik ini titik barat sejati setelah ketemu utara sejatinya, ya. Ini dua-duanya bisa di sini atau dua-duanya di selatan, atau yang satu di utara, entah itu mataharinya atau itu bulannya, yang satu ada di selatan. Jadi mutlak butuh pengetahuan ilmu hisab. Bukan sembarangan datang lingak-lingok gitu loh. Si bincang untung-untung, ternyata yang muncul Komariah yang sedang mandi di pantai sebelah sana itu kan. Bukan hilal. Itu. Ibu
Bapak yang saya hormati, kembali ke Gresik. Ternyata teleskop itu sudah disiapkan sini. Azimutnya berapa dari titik barat? Lalu posisi bulannya ada di selatan atau di utaranya matahari? Ya. Itu kita harus tahu, itu nyetik itu. Sudah di Gresik itu sudah disiapkan teropong begitu. Udah, oke. Saya tanya pengurusnya, piro hitunganmu? 40 derajat, 42 derajat Ustaz. Oh benar. Azimutnya di mana? Di utara. Sekian derajat dari titik barat. Sekian derajat. Ini nanti di utara di sini, ini di selatan. Katanya di selatan. Oke. Berapa derajat dari titik ini? Dari barat ke sini. Lalu apakah mataharinya di selatan atau di utara? Bulannya di mana? Saya harus tahu. Teropong itu diarahkan ke sana. Begitu adzan dimulai, saya pimpin sendiri. Sekarang ru'yat mulai, semua mata tertuju ke arah ini semua. 42 derajat. Apa yang terjadi hadirin ibu bapak? Alhamdulillah tidak berhasil. 42. Saya sambil melihat, coba lihat itu. Gumpalan awan pelas. Tidak terlihat apalagi 2 derajat. Inilah yang terjadi ibu-ibu. Jadi tidak mengada-ada. Kalau Muhammadiyah lalu terus kemudian beralih, nanti kita punya argumen empiris. Argumen tidak sembarangan. Itu. Ya. 42 derajat, 1 derajat itu Bapak Ibu sama dengan 4 menit waktu. Ya Pak ya, 1 derajat. Kalau hilal itu 2 derajat hitungannya, berarti peluang kita untuk meru'yat hanya 8 menit. Angel mas, angel. Saya membawa praktikum mahasiswa itu di Tanjung Kodok. Saya tidak berani meru'yat tanggal 1, saya selalu membawa mahasiswa tanggal 2. Meru'yat tanggal 2 yang sudah belasan derajat. Tapi selama tidak pernah berhasil Pak. Ru'yat terakhir 15 derajat tidak pernah berhasil. Ternyata katanya mahasiswa kami, Pak ternyata sulit Pak. Iya bukan apa-apa. Kita dihadapkan kepada tantangan alam seperti itu. Itu satu. Yang kedua, kita nanti karena sulit meru'yat hilal itu, lalu yang muncul laporan-laporan palsu ini lah Pak. Loh, kok Pak Mukarram tahu ada? Ya, saya ini sejak tahun 90 sudah menjadi anggota Badan Hisab Ru'yah Jawa Timur. Bersama kurang lebih 40 orang lah kiai-kiai, mayoritas orang Muhammadiyahnya itu hanya 4-5 orang aja. Selebihnya para kiai dari berbagai macam pondok pesantren di Jawa Timur, Jawa Timur. Tuh. Laporan palsu Pak. Saya beri contoh 2 saja. Ya. Ini biar sampean punya wawasan bahwa Muhammadiyah beralih itu bukan karena tidak punya argumentasi, ada. Bukan alasan politis, bukan alasan, enggak. Ini demi umat Islam agar benar dalam beribadah, begitu. Yang pertama di Nambangan, peristiwa Nambangan Kenjeran Surabaya. Hilalnya 1,5 derajat. Padahal pemerintah menentukan 2 derajat minimal kan? Ya, pada waktu itu 2 derajat itu ketinggiannya, lalu jarak sudutnya yang disebut dengan elongasi, jarak titik pusat bulan dengan matahari itu minimal 3 derajat. Jadi 2-3. Atau usia ijtima dari sejak terjadi ijtima sampai terbenam matahari minimal 8 jam. Jadi muncul kriteria 2-3-8 itu dari situ, oke? 2 derajat. Lah saat itu hilal tidak sampai 2 derajat, 1,5 derajat. Kalau 1 derajat 4 menit waktu, berarti kalau 1,5 berapa? 6 menit kan? Oke. Udah Badan Hisab Ru'yah Jawa Timur membawa teropong yang dibuat oleh Ijmi zamannya Pak Habibie dengan diameter lensanya begini Pak,
lensanya itu tidak sembarangan. Itu harus izin Pentagon, markas besar angkatan bersenjata Amerika. Pak Habibie bisa meyakinkan ini bukan untuk kepentingan senjata, tetapi untuk Ru'yatul Hilal. Dibuatlah ICMI buat 3. Yang satu ditaruh di kantor pusat ICMI, yang kedua di Kemenak, yang ketiga diserahkan kepada Badan Hisab Ru'yah Jawa Timur. Loh kok hanya Jawa Timur yang dikasih? Iya, karena BHR, Badan Hisab Ru'yah Jawa Timur, itu jadi barometer nasional. Jadi kalau kami sidang menentukan bersama-sama, ya pasti sama. Kalau berbeda, ya pasti beda seluruh Indonesia. Kita diberi itu teropong, dibawa ke pantai Nambangan di Kenjeran. Bapak Ibu, udah hilal berapa? Diarahkan kemana? Oh misalnya sana barat. Oh ada di sebelah mana? Ada di selatan. Kita arahkan teropong itu ke sana. Kita siapkan, ya kita siapkan teropong itu ke arah sana. Oke, dari berapa derajat sudah disetel dengan menggunakan rumus-rumus spherical trigonometry, Pak Endor. Apa namanya? Sinus, kosinus, tangan, kotangan, dan seterusnya. Kita bisa menentukan itu di mana letak planet ini, bisa dihitung itu. Bintang ini ada di sini. Ya, kalau bintang 7 biasanya di toko ya, dan ya. Dah disiapkan situ. Yang memimpin ru'yat di pantai Nambangan Kenjeran Surabaya itu pimpinan ranting NU setempat. Saya lupa namanya, Pak Kiai siapa, karena memang saya tidak ikut. Saat itu mendung dan sedikit gerimis. Nah, beliau yang mimpin. Bapak Ibu, sekarang pukul berapa matahari terbenam? Kesepakatan dulu. Ya, sekarang sudah jam berapa? Telepon 103. Telepon untuk ngecek jam, cocokkan jam semua. Misalnya disepakati matahari terbenam pukul 17:30. Oke, sepakat sekarang pukul berapa? Cocokkan semuanya. Ya, karena kadang-kadang peru'yat itu jamnya tidak cocok, malah mati kadang-kadang. Setelah oke, disepakati, mari kita persiapan. Ya, sekarang pukul 17:25, lewat 26, lewat 27, 28, 29, pukul 17:30 ru'yat mulai. Semua orang konsentrasi. Berapa hilalnya? 1,5 derajat. Berarti ada peluang 6 menit bagi kita. 6 menit. Ya Pak ya? Oke. Udah. Semua, tidak ada yang bicara Pak. Semuanya yang pakai teropong sendiri, semuanya konsentrasi. Sekarang pukul 17:33, 34, lewat 35, pukul 17:36, ru'yat dinyatakan selesai. Silahkan siapa yang berhasil meru'yat. Gitu Pak, ditanya resmi. Kalau dia bisa menunjukkan di mana posisinya, diverifikasi, ya, lalu kemudian disumpah. Ya karena saat itu mendung gerimis lagi, ya Pak ya, waktu sudah lewat, tidak berhasil, ya sudah, ru'yat dinyatakan ditutup, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Rombongan ini berangkat sholat maghrib ke masjid terdekat, tiba-tiba di belakang ada orang takbir. Inilah Pak, sekelompok orang takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lalu mencari hakim, karena ada hakim pengawas Pak, dari unsur Depak, Kanwil maupun Kota Madia, ya, terus kemudian KUA setempat, lalu pengawasnya, hakim pengawasnya dari Pengadilan Agama Surabaya. Dicari hakim, tolong Pak, saya disumpah, saya tadi berhasil meru'yat hilal. Coba bayangkan, takbir, dilaporkan ke PWNO Jawa Timur. PWNO Jawa Timur nerima, tapi PBNO Pusat Jakarta menolak. Akibatnya NO Jawa Timur bareng-bareng Muhammadiyah keesokan harinya berhari raya. Oke, itu satu. Berapa bulan? 1 bulan kemudian ada seminar di Surabaya. Saya diundang
dimintai kesaksian. Yang menarik, panitia itu juga mengundang seorang bernama Pak Fatoni. Pak Fatoni itu saksi yang menyangkal. Lewong yang ngomong berhasil meruqyat itu jejer saya, katanya. Jejer saya. Lah kok dia ngaku melihat? Padahal saya tidak melihat apa-apa. Lalu Pak Fatoni ini 3 hari berturut-turut setelah itu, ya Pak ya, setelah itu dia ke pantai, ke tempat dia berdiri, lalu dia menyaksikan ke arah barat tempat hilal yang konon terlihat itu, ya. Ternyata ada katanya Pak Fatoni, ini benar. Memang ketika matahari terbenam, tiba-tiba muncul di sebelah barat sana nyala. Ternyata itu lampu Merkuri di Tanjung Perak. Ya, itu mas, lampu Merkuri seperti jalan di pelabuhan di bandara itu kan nyala otomatis. Kalau matahari nyala, ya Pak ya, meskipun jam 12 ya, mesti nyala. Ya Subhanallah. Tapi teman-teman Muhammadiyah senang Pak Petrus dan Pak Ahmad. Nah, iman tambah banyak Pak. Karena begini Bapak-Bapak, kalau ada perbedaan, kalau puasa yang berbeda itu relatif aman. Tapi kalau hari raya yang berbeda, ini yang kadang-kadang ribut. Karena apa? Banyak orang juga yang ikut Muhammadiyah yang berubah gitu. Dan kalau puasa itu hubungannya ikut yang dilakukan. Ya termasuk apa yang gitu. Ada beda misalnya Sabtu sama Ahad. Saya cenderungannya yang kosong ikut Ahad. Meskipun mau datang ke masjid ini kalau orang kosong. Itu satu. Ngerti Pak Ngerti? Yang kedua di Bangkalan, seluruh Indonesia tidak ada yang laporan berhasil berusaha hilal. Hilalnya kritis, ya Pak ya? Hilalnya kritis memang. Tidak sampai berderajat, tidak sampai ke tiba-tiba di Bangkalan seorang dia mengatakan berhasil meruqyah hilal. Oke. PBNU Jawa Timur menerima, tapi PBNU sekali lagi menolak. Ini 3 tahun setelah peristiwa Nabawi. Waduh ribut lagi. Sudah selesai itu. Ketika masih bulan Syawal, sahabat saya, ya, ketua Nahdlatul yang PBNU Jawa Timur, Kiai Dr. Abdul Salam, diutus oleh PBNU untuk datang ke Bangkalan, menemui Kiai di Bangkalan yang mengaku berhasil beruqyah. Datang ke rumahnya Pak Kiai, diberitahu saya diutus PBNU untuk klarifikasi pada jenengan. Apakah betul sampean itu beruqyah hilal bisa berhasil? Oh iya Pak, kata Kiai. Nah, gimana? Gimana sana? Karena rumahnya tidak pakai. Baik pakai. Udah pakai. Oke. Ya, singkat cerita sana barat. Sampai berdiri mana? Saya berdiri di sini Pak. Sampai melihat itu di mana? Sana Pak. Padahal jidatnya di sini. Teman saya yang ketua Lajnah Falakiyah PBNU dia jidatnya di sini. Kan mengerti Pak. Oh dia alim Pak. Dia tahu. Dia lalu disakiti pertama satu bohong. Yang kedua, kebohongan kedua, jam berapa sampai Anda melihat? Anda selisih waktu 13 menit Pak Rom katanya cerita ke saya. Cerita saya dia jujur. Bayangkan, Bapak-bapak, kalau 1,5 derajat kita contoh tadi, begitu matahari terbenam, ya, itu bukan 6 menit. Kalau 1,5 derajat, kalau matahari terbenam 17.30, pukul 17.36 itu tidak mungkin lagi terlihat. Coba sampai lihat tangan saya. Ini bumi kita, mirip kan ya? Bumi kita 66,5 derajat. Ini rotasinya retrograde, ya? Dari arah barat ke arah timur.
posisinya jadi saya begini, ada hilal di sini, bisa melihat kan? Melihat kan? Ya, ada hilal di sini mas, Pak. Ada hilal, negara kita di sini, sampai di sini. Melihat kan? Lihat kan? Tapi begitu 6 menit lagi berlalu, saya lihat begini. Terlihat nggak? Tak terlihat. Tapi masih ada kan? Bisa disaksikan kan dari negara lain. Pak, begitu. Dari tempat itu. Lah, akhirnya Pak, teman saya Pak Kiai yang besar, kalau Kiai ini ngomong, Kiai, kok yang benar sampai itu betul melihat sebenarnya tidak Pak. Cuma saya ini pesan Kiai khusus di Jawa Timur untuk mengaku berhasil menjadi. Akhirnya saya katakan berhasil menjadi. Saya tidak melihat ngaku Pak. Masya Allah. Demi Allah, dia bersumpah loh. Jadi rumahnya sumpah palsu enteng sekali. Tadi Pak saya beli minum. Ya. Ini 2 contoh saja, sampai biar tahu. Diajarkan kepada fenomena kebohongan seperti ini, lalu kemudian Muhammadiyah berpikir, mana terus-terusannya terus pikir umat. Ya benar. Namun kami, saya bolak-balik ke PP karena saat itu saya setelah sepeninggal almarhum Bapak Samsul Arifin, ya, kronolog beliau. Lalu itu urusan divisi satu diserahkan kepada saya. Ya, mohon maaf, saya ini aktif di PWM itu mulai tahun 90, jadi 30 tahun gitu. Jadi paling senior. Meskipun mandek ya kepada divisi ada. Karena mesti mobil mana gitu. Allah, balik ke Jogja, seminar lomba karya diskusi kita. Akhirnya dipilih kita menggunakan wujudul hilal. Paham ya? Meskipun pemerintah sudah naik, NU sudah menaikkan kriteria, asalnya 2, 3, ya. Ini lebih sekarang harus 3 dan 6,4. Elonasinya akan menjauh. Karena begini Pak, kalau orang beralasan menurutnya, ya di lapangan, saya katakan tidak mudah berkecil itu. Semakin dekat dengan matahari, semakin sulit untuk bisa dilihat. Dalam seminar nasional di Surabaya, saya dipertemukan dengan yang pertama Profesor Thomas Jamaludin, ya, dari BHM Pusat. Yang kedua Dr. Isdin, Profesor Dr. Isdin, ini dari Lajnah Malaikat PBNU. Saya dari Muhammadiyah. Saya didapuk bicara pertama kali. Oke, dapat saya bicara. Seperti apa sih wujud kita? Argumen syari'inya ya, argumen astronominya seperti apa? Saya jelaskan. Tapi kembali saya tanya kepada Pak Thomas. Ketika bicara masalah kriteria 2-3 itu, 2 derajat ketinggian, jaraknya 3, itu saya tanya dalam perspektif astronomi bagaimana? Beliau mengaku karena beliau berurusan astronomi. Ya, itu memang sangat problem besar, itu problem besar. Tapi bagi saya, awalnya seperti problem besar, dia kok masih disetujui gitu loh. Kok dia jadi ketua badan kesatuan nasional? Kok menengahin gitu loh? Maksud saya, kok beritahulah para ulama kita ini bahwa ini mustahil bisa dilihat. Maka sekarang diubah 3 derajat ketinggiannya, lalu jalannya 6,4. Saya tanya Pak Thomas, kenapa tidak menggunakan hitungan Celsius? Kalau Celsius bukan 3 derajat, ya tapi 4 derajat, ininya 6,4. Kok hanya diambil elongasinya, irtifanya, altitude-nya kok tidak digunakan? Tidak jawab Pak Thomas. Karena yang menemukan itu yang menghitung Celsius itu Pak Thomas. Prof. Thomas itu Pak orang tuanya aktivis Muhammadiyah, tapi dia ada Celsius. Prof. Thomas ada Celsius ya. Dia penelitian dia itu 4 derajat dan 6,4. Dalam seminar itu dia
setelah terjadi ijtima, yang namanya hilal itu pasti sudah berangkat ke timur, bergerak ke arah timur. Saya tanya Pak Thomas, ya betul itu. Artinya itu sudah masuk tanggal 1. Iya, sudah masuk tanggal 1. Inilah wujud hilal. Inilah wujud hilal. Karena syarat wujud hilal itu dulu. Pertama, ijtima itu harus terjadi sebelum matahari terbenam. Yang kedua, ketika matahari terbenam, bulannya belum terbenam. Artinya masih di atas ufuk. Bapak ini, jadi masih kelihatan dari sini, masih ada. Ya masih belum. Karena ijtima itu bisa terjadi setelah matahari terbenam. Nah, pertanyaannya, Bapak, apa sih ijtima itu? Ini penting. Persoalan ijtima ini penting. Mohon maaf, saya jelaskan agak teknis. Ijtima itu fenomena alam. Ketika bumi, bulan, dan matahari itu berada pada satu bujur astronomis yang sama. Bu, ini matahari, ini bulan. Lalu ini bumi, ini bulan. Ya. Yang menarik Bapak, kalau kita mau belajar di ayat-ayat Al-Quran tentang benda-benda lain, Allah selalu menggunakan kata takdir. Saya beri contoh misalnya Yasin. Misalkan sudah hafal kan Yasinnya? Sudah biasa, paling tidak malam Jumat kan baca. Ya, ya kayak kafi. Rasa ini sampai kafi. Bisa kok. Cuma Yasin ini sekarang rupanya di masyarakat sudah dapat apa ya? Dapat tambahan hikmah beragam. Apa itu Pak? Mempercepat kematian orang. Yang orang sakit, nggak mati. Cuma Yasin saja. Kuyon dari kuyon saja. Yasin itu. Jadi Allah selalu menggunakan kata-kata ya. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul aziz wal qamara qaddarna manazil ya. Menggunakan kata-kata. Kalau Allah menyatakan wasyamsu tajri, itu sebenarnya pendekatan empirik. Ya, empirik itu sesuatu yang bisa kita rasakan, kita bisa menyaksikan, bisa kita rasakan siapa. Kalau Allah mengatakan matahari bergerak, itu sebenarnya gerak semu, karena yang berputar adalah bumi. Tapi Allah menggunakan pendekatan empirik. Lalu kata tirul aziz, bumi tolong pilih itu matahari. Kan gitu aja. Dalam orbit yang berbentuk elips, kemudian dalam satu putaran orbit bumi kita mengelilingi matahari butuh waktu 365 sampai 48 menit 46 detik. Rata-rata 1 tahun. Walaupun qaddarnahu, bulan pun kami takdirkan dia untuk bergerak di orbitnya. Apa orbitnya? Mengelilingi bumi. Bulan pun begini bergerak. Nanti pada satu saat akan muncul di posisi ketiga begini. Inilah ijtima atau sekaligus adalah gerhana kan? Kalau bulan di sini gerhana apa? Gerhana bulan ya. Tapi kalau bulannya pas di sini gerhana matahari. Ini pasti bulan itu ketika mengelilingi bumi, kalau startnya dari bawah sini, bulan ke sini, balik ke sini, hanya butuh waktu 27 hari lebih 7 jam, 43 menit 11,5 detik. Itu yang dalam astronomi disebut dengan 1 gradasi degree bulan. Pasti itu. Lalu kalau terjadi ijtima, ketika begini, muncul begini,
periodes bulan terjadilah ijtima. Artinya ketiganya berada pada satu bidang astronomi. Inilah ibu bapak biasa tahu kenapa orang ru'yatul hilal itu pada tanggal 29 Desember. Kalau pada tanggal 29 setelah ijtima, pada saat matahari terbenam, lalu orang berhasil melihat hilal besoknya tanggal 1. Kan gitu Pak. Kalau tidak berhasil, entah karena itu belum terjadi ijtima sebelum matahari terbenam, ijtimanya terjadi setelah matahari terbenam, atau karena sesuatu dan yang lain hal, mendung atau hujan saat hujan, maka tanggal satunya ditunda. Walaupun dia berpikir, jadi sebelum dia tidak berhasil karena ditunda, karena mendung, karena apa, padahal hilal yang atas sudah positif, masih ada di atas ufuk. Nah terus pasti ini akan menggeser ayam paham ya? Ayo tanggal 13, 14, 15 mestinya ada kata hilal terlihat ayam dimulai Senin, Selasa, Rabu, tapi karena mendung ru'yah tidak berhasil, padahal hilalnya sudah 1,5 derajat, ditunda jadi Selasa, Rabu, jadi kacau kali. Inilah yang kemudian menjadi pemikiran. Pak, jangan bicara lagi. Sama dari sama. Tapi atas dasar ini pula, karena gerak berdarah itu ajib, Muhammadnya berani menggunakan hisab pun sudah hisab pasti, hakiki, bentahki dengan kriteria wujud dan karena masih nggak mungkin bumi kelilingi matahari, bumi terus balas-balas anak malasan. Betul, saya problem. Apa jadinya? Kacau kan ya? Karena ajib bapak-bapak, orang punya konsep tentang waktu. Ketika saya ceramah di PDI beberapa tahun yang lalu, saya dapat laporan, Pak, ada kiai itu menyatakan jangan pakai hisab Muhammadiyah. Hisabnya Muhammad itu hisabnya orang Yahudi. Saya pernah kaji sampai perhatikan, oh yang pondoknya Pak Kiai itu, lalu sampai perhatikan ada jadwalnya, jadwal waktu sholat. Ya, saat itu mungkin masih belum umum pakai digital begini, masih analog. Kalau ada jadwal panggil Pak Kiai, sampai kalau ada jadwal di sini, jadwalnya harus bisa. Ya, siap. Lalu kalau Pak Kiai kan misalnya bepergian pakai janda, bisa cici gulung sana turun, bisa. Iya. Kalau ngomong bisa orang Yahudi kan, ilmu itu netral, tergantung siapa yang menggunakan. Ajib, benar ajib. Maka Muhammad berkata, ya Allah, saya mendatangkan gerhana makhluk, gerhana matahari maupun gerhana bulan. Mulai tahun 1984 yang lalu sampai tahun 2001 mati kabeh misalnya. 2001 sih. Kan wis mati lagi. Ayo. Waktu itu saya masih hidup. Sampai tahun 2001 daftar negara mana saja yang akan bisa menyaksikan gerhana. Gerhana total, gerhana sebagian, gerhana cincin, atau ya Allah, kenapa aja? Sehingga Allah dalam Yasin tadi mengatakan, la syamsiyya bagi laha tudrikal qamar wa la yusabiqun nahar wa kullum tak bakal matahari bisa menyusul bulan seperti halnya wala lain bisa tidak mungkin malam bisa menyusul siang. Oh saya bisa begitu. Oh Allah sudah jadi bisa. Kecuali ini lagi apa?
wa kullum fi falakin yasbahun. Karena masing-masing benda langit itu ajib istiqomah, hanya bergerak di orbitnya, tidak keluar dari. Quran itu tidak bicara rukyat, Pak. Quran itu bicara hisab. Ayo Yunus ayat 5, Mas. Ayo coba cari Yunus ayat 5. Si modal Quran, si bawa HP ada Quran. Surat Yunus ayat 5, ayo. Ya. Anda baca artinya. Si mata. Dialah yang menciptakan matahari bersinar, Ya. bulan bercahaya. Ya. Terus. Dan dialah yang menetapkan Ya. tempat orbitnya Ya. agar kamu mengetahui bilangan tahun Ya. dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan benar. Ya. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Ya. Coba. والذي شبه الله والقمر نور وصدره ونزل تعالى وحسن السنين ما خلق الله ذلك الا بالحق يفصل الايات لقوم يعلمون. Ya Allah yang menciptakan matahari. Allah pakai kata dia itu kata jamak dan nur. Nur itu cahaya yang menyilaukan. Tidak ada orang yang bisa menyaksikan matahari langsung tanpa alat. Ya. Tapi ketika Allah berbicara bulan, dia bulan yang telah menciptakan bulan, bahwa nur, Allah pakai nur. Satu, bulan itu cahayanya itu pantulan dari matahari, bukan cahaya aslinya bulan. Dua, tidak ada orang yang tidak bisa menyaksikan cahaya bulan. Ulang tidak bisa. Ya, semua orang bisa. Kecuali matahari buta, dosa lain. Waqaddahu manazil. Untuk apa? Allah takdirkan benda-benda langit itu bergerak aktif di orbitnya. Lita'lamu adada sini Indonesia, supaya kalian bisa mengetahui bilangan tahun dan melakukan hisab perhitungan astronomis. Mana Allah tidak benar? Allah tidak ciptakan itu semua kecuali dengan hak. Dalam Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir, hak itu artinya ada manfaat yang besar bagi kehidupan manusia. Ayo Pak, pergerakan ini bisa menunjukkan apa? Di negara tropis, di negara subtropis di Eropa misalnya, ada dua musim, ya ada 4 musim. Ada musim dingin, ada musim panas, ada musim gugur, ada musim semi. Di negara tropis seperti negara kita ada musim panas, ada musim hujan. Itu karena gerakan benda-benda langit itu, Mas. Sehingga menimbulkan perubahan musim. Perubahan musim juga ini bermanfaat bagi para petani. Kalau petani kita dulu bulan ini sudah menyiapkan benih, bulan ini nanam, bulan ini panen. Tapi itu Pak, sebelum cuaca anomali seperti sekarang ini, sebelum rusak cuaca. Maka karena aktif orang punya konsep tentang waktu diciptakan jam. Itu loh Pak. Coba andai kata tidak aktif, matahari akan muncul di timur. Pak ya, tiba-tiba yang muncul di timur, tiba-tiba belok sini belok. Siapa yang kita berat? Kadang-kadang muncul di ujung barat sana. Ya, sini ada tentang ada aktif setiap hari. Kalau kita kan acik setiap hari menyaksikan matahari itu tidak tidur, terbenam di barat. Acik, sehingga orang tidak konsep tentang waktu, maka ada logik, ada ya, analog waktu digital dan rukyat itu dilakukan pada zaman Nabi. Kenapa? Karena satu, pada saat itu ini ilat namanya, ilat itu. Nah, umatun ummiyatun la naktubu wa la nahsub kata Rasul. Rasul sudah berpikir, kami ya itu adalah umat yang ummi itu ya buta huruf. Ya tidak semua tapi kebanyakan. La naktubu wa la
langsung, kami tidak biasa menulis dan mencatat, apalagi menghitung gitu. Inilah satu. Yang kedua, pada saat itu ilmu astronomi belum diketemukan manusia. Jadi kalau Rasulullah menjelaskan hisab seperti dalam Al-Quran, bingung para sahabat. Karena tidak ada ilmu astronomi belum diketemukan orang. Lalu yang ketiga, alam pada saat itu sungguh sangat bersahabat, Pak. Di padang pasir itu, di alam jarang kita menemukan mendung, Pak. Apalagi belum ada era industri, kan belum ada. Tapi kalau sekarang sampai tim dari perutnya guru besar ITB itu pernah melakukan rukyatul hilal ketinggian 5 derajat di Mekah. Di siang ini dipertontonkan kepada kami di Sinan Badan di Saudi Jawa Timur. Kesimpulannya, sekarang melihat hilal di Mekah sudah hampir sama sulitnya dengan Indonesia. Karena sudah mulai polutan. Ya baik, polutan. Kalau dulu pada polutannya itu kalau badai padang pasir, oke, debu-debu kecil, ya, bumbu halus. Sekarang pabrik-pabrik di mana-mana. Dan sekarang di padang pasir Mekah Madinah sudah banyak dengan lampu-lampu merkuri yang luar biasa. Ya baik. Orang sekarang Pak nggak gelap. Zaman dulu gelap, begitu matahari terbenam, gampang melihat hilal itu. Dan Rasul kalau ada kesaksian begitu ya Rasulullah, tadi saya sudah melihat hilal seawal disumpah sama Rasul. Rasul nggak tanya berapa derajat yang kamu lihat? Derajat kan? Iya sudah selesai. Inilah kenapa Muhammad mengangkatkan ini. Lalu sekarang hadir. Kenapa sebab? Karena itu tadi selama ini Muhammad merasa punya hutang, ya, punya hutang terhadap peradaban. Selama 15 abad kita itu tidak pernah bersatu. Ya, jangan sekali bersatu kalau umat lain apa namanya bisa bersatu. Nah kalau mereka bersama ya baik bisa bersatu. Hari nyepinya orang Buddha Hindu sama juga Waisaknya orang Buddha ya. Tapi kita ini tidak bisa. Nah, tapi daripada jamaah yang berbahagia. Lalu berapa kali sebenarnya jika bahkan KBB itu bukan hanya sekarang, Pak, bukan di Jawa, tapi dari sejak dulu sudah ada pemikiran. Misalnya, ya. Pada tahun 1939, Syekh Ahmad Muhammad Syakir itu menulis sebuah kitab Al-Awail Syuhur Al-Arabiyah. Di situ gagasan ide untuk membuat satu kalender Hijriah yang berlaku seluruh dunia, gitu, ya. Lalu kemudian Dr. Muhammad Ilyas, seorang astronom orang Malaysia, gitu ya, pada tahun 78 membuat kalender Islam internasional. Hanya saja masih terbagi dunia ini, kita dunia terbagi pada 3 zona. Ada zona 1, zona 2, zona 3. Ya, ini belum disepakati. Lalu kemudian pada tahun 1993, Indra Husum, seorang astronom dari Jordan, itu malah membuat kalender internasional juga, tetapi malah terbagi pada 4 zona. Nah ini bingung. Nah, barulah kemudian pada tahun 2004 yang lalu, seorang ulama Muhammad Jamaluddin Abdul Razak itu membuat kalender Hijriah gelombang tunggal yang menggunakan kriteria ijtima sebelum pukul 6. Nah, ide-ide Abdul Razak inilah yang kemudian menjadi pokok poin pembicaraan dalam temu pakar yang kedua di Maroko
pada tahun 2009. Ya Pak, itu digodok lahirnya. Kemudian pada tahun dalam muktamar tahun 2015 Muhammadiyah sudah lebih dulu sebelum Turki menggunakan Muhammadiyah 2015 dalam muktamar yang ke-47 di Makassar itu sudah mengakomodasi kemungkinan digunakannya KHRI dengan amar putusan begini. Saya bacakan aja. Berdasarkan kenyataan itulah maka Muhammadiyah memandang perlu untuk adanya penyataan kalender Hijriah yang berlaku secara internasional sehingga dapat memberikan kepastian dan dapat dijadikan kalender transaksi. Penyatuan kalender tersebut meniscayakan pemanfaatan ilmu, pengetahuan dan teknologi. Jadi 2015 Muhammadiyah sudah berlaku. Meskipun kemudian baru pada tahun 2016 kemarin Pak, di Turki itu diputuskan tanggal 23 Sya'ban 1437 atau bertepatan dengan tanggal 30 Mei 2016 diputuskan di Kongres Internasional Penyatuan Kalender Hijriah di Turki. Anggotanya siapa Pak? Dihadiri 150 anggota dari 60 negara. Tetapi tidak semua anggota punya hak suara. Dari 150 itu yang punya suara hanya 127 orang. 127 orang yang punya hak suara. Nah ini Pak, sampai perhatikan. Dari 127 yang punya hak suara itu 80 orang atau 63% setuju menggunakan KHRI. Saya ulang, dari 127 itu 80 peserta kongres, ya Pak, atau 63% setuju menggunakan kalender Hijriah global. Enggak. Yang 27 orang itu menghendaki nasional. Kalender Hijriah tetapi dibagi dua, wilayah satu ada zona 2, ya Pak ya. Lalu ada 14 orang abstain, termasuk pemerintah Saudi itu yang kita sayangkan. Saudi belum bisa mendukung dan sebagian negara Uni Emirat Arab. Lalu ada 5-6 suara, 5% itu suaranya dianggap rusak. Lalu bagaimana sifatnya menilai KHRI? Kalau ujung hilal, pokoknya ketika matahari hilalnya masih belum terbenam sudah besoknya. Tidak tergantung berapa derajat. KHRI itu bagaimana? Satu, syaratnya ijtima itu terjadi di wilayah New Zealand. New Zealand itu wilayah paling timur, ya Bu, paling timur sendiri, dan negara paling timur dan yang paling banyak penduduknya. Sebenarnya masih ada kepulauan kecil dari dia di sini, ya kepulauan kecil di sini banyak. Tapi di dunia New Zealand dengan catatan pertama, ijtima itu harus terjadi sebelum pukul 00 tengah malam. Yang kedua, hilal sudah ketika ijtima, hilal sudah 5 derajat tinggi dan jarak sudutnya, elongasinya 8 derajat. Ya Pak ya, kalau di New Zealand ini sudah terpenuhi, maka seluruh Amerika itu sudah positif ya. Sudah positif ya. Seluruh dunia sudah masuk. Nah, hadirin pada jamaah, nanti saya sampaikan perbedaan sampai saya menghitung sampai tahun 1937 nanti, ya 2037. Jadi besok ini Pak apa? Kenapa kok nanti Muhammadiyah beda? Beda bukan hanya puasa, tapi sawalnya nanti beda juga. Beda. Ya. Kenapa? Begini, besok tanggal 17 ketika 17 Februari bulan depan tadi, kurang sebulan lagi, ketika terjadi istimewa di New Zealand itu sebenarnya itu sudah memenuhi kriteria 5 derajat. Itu terlihat di mana? Di
wilayah Alaska ya, di kutub Alaska. Ada di sebagian daerah sini, sebenarnya kecil begini Pak, katakanlah di pojokan ini. Ini sudah positif, 5 derajat 8 menit, memenuhi kriteria kan? Ya, sudah memenuhi syarat. Nah, Turki menganggap ini tidak memenuhi syarat karena penduduknya sedikit. Itu maka kita beda dengan Turki nanti. Saya ditanya orang, Pak Ustaz, katanya KHGT, tapi kok beda tidak satu dengan Turki? Karena munculnya konsep KHGT itu kan di Turki Pak, Kongres Turki. Tapi Turki tidak punya ini. Tapi Muhammadiyah itu empirical, berpikirnya objektif. Loh, Alaska itu juga bagian dari peta dunia. Jadi meskipun sedikit penduduknya di sini, asal sudah memenuhi syarat di sini, ya sudah, kita harus berani menerima itu. Hadirin para jemaah yang berbahagia, alhamdulillah, divisi hisab Jawa Timur Pak. Ya, saya mengkader 2 orang yang benar-benar dipakai oleh PP sebagai tim ahli untuk membuat aplikasi. Kalau sekarang aplikasinya ada di masa itu Pak. Ya, masa apa di hisabku, silakan di Play Store katakan. Itu bisa diambil itu masa. Kalau di desktop itu di apa hisabku ada. Ya, itu yang menciptakan adalah 2 kader saya yang berbeda. Dan yang satu dosen junior saya dulu di fakultas. Ya, alhamdulillah. Saya bacakan itu saya beri contoh. Ya. Tahun sekarang ini Ramadannya beda. Saya bandingkan dengan Mabit, dengan Umul Qura. Ya, Syawalnya nanti ya tanggal 20 Maret, tetapi pemerintah 21. Ya baik, Umul Qura Mekah kali, Dzulhijjahnya sama. Lalu tahun 2027 tahun depan itu puasanya sama, ya. Lalu Syawalnya beda, ya. Syawalnya beda, ya. Lalu Dzulhijjahnya beda. KHGT Indonesia Muhammadiyah sama dengan Mekah. Ramadan tahun 2028 sama. Tapi puasanya pas awalnya beda. KHGT Muhammadiyah tanggal 26 bulan Februari, pemerintah tanggal 27. Ya, Dzulhijjahnya sama. Sekarang tanggal tahun 2029, puasanya sama. Syawalnya beda lagi. Muhammadiyah 14, pemerintah tanggal 15. Ramadan tahun 2030. Muhammadiyah tanggal 5 Januari, tapi pemerintah tanggal 6 Januari. Syawalnya baru, Dzulhijjahnya baru. Tahun 2030 juga, ya puasa 2 kali kita, karena jatuh pada tanggal 26 bulan Desember tahun 30. 2 kali puasa sama. Tapi kemudian Syawalnya itu beda. Muhammadiyah 24 Januari, pemerintah 25 Januari. Dzulhijjahnya beda. Muhammadiyah 24 Maret, pemerintah 25 Maret. Tahun 2031, ya, ini tahun 31. Ramadannya itu beda. 15 bulan 12, pemerintah 16 bulan 12. Syawal Dzulhijjahnya sama. Tahun 2032 sama. Lalu Ramadan 2032 sama, tapi Syawal 2000 masuk sudah 2033. Ya, Muhammadiyah tanggal 2 Januari, pemerintah tanggal 3. Lalu Ramadan masih tahun itu juga 2 kali puasa, itu beda. Muhammadiyah 23 bulan November, pemerintah tanggal 24. Ya, dan begitu sampai dengan tahun 2037. Kesimpulannya begini, antara KHGT dengan Mabit, dengan pemerintah nanti, Mabit itu singkatan Menteri Agama, ya, Brunei Indonesia. Meskipun yang selalu sama dengan pemerintah kita itu Brunei. Kalau Malaysia, Singapura, Thailand lebih cocok dengan Muhammadiyah. Perbedaan KHGT dengan Muhammadiyah dengan Nabi nanti
ada sampai dengan tahun 2037 itu ada 17 kali berbeda. Nah sekarang bagaimana Pak menyikapi perbedaan? Ya biasa saja. Ya. Meskipun nanti sampai sahabat lebih dulu, jangan demonstratif. Bahkan sate lima, ya Pak ya, pakai kipas angin diarahkan ke tetangga biasa saja belum hari raya. Ojo, kita saling menghormat, kita saling menyalahkan Pak. Ini tolong jangan lupa budaya menghormati. Kita tidak pernah menyalahkan orang lain. Banyak putusan tajam, ya, tidak pernah menyalahkan orang lain. Tapi ini kami yakini. Seperti tadi, mungkin butuh waktu lagi, butuh waktu 100 tahun. Tidak mungkin akan segera ini. Masih banyak tantangan, temuan, pasti beberapa kali itu yang menghina, melecehkan. Sampai 2 tahun lalu ada seorang anak buahnya yang ingin membunuh anggota Muhammadiyah. Anak-anak BW itu dari apa? Dari apa itu? Sudah dipecat dari pegawai negeri. Kita nanti pasti akan dipersoalkan. Ya, seperti halnya ya, subuh berbeda, maju ke hadapan mereka, mundur ke hadapan mereka. Awal-awal menyebut orang, tapi sekarang justru banyak orang yang suka tentang bulan Ramadan karena saat insanya tertunda. Nah, kita tidak usah saling menyalahkan, kita saling menghormati perbedaan. Supaya kita cinta ukhuwah di antara kita. Juga ya? Oke. Mudah-mudahan sebelum Bapak ini bisa menambah wawasan bagi dengan semuanya. Memang tidak mudah. Memang sekali lagi tidak mudah. Makanya kami akan terus membina daerah-daerah sebentar yang ada pelatihan-pelatihan sosialisasi masalah ini, ya, supaya kita punya visi yang sama. Muhammadiyah PP memutuskan kapan sudah kita ikuti. Orang lain berbeda monggo kita hormati saja. Ya, aku lupa lihat dari sebuah tadi di walaupun lebih kurangnya mohon maaf. Kita tutup bersama-sama dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah fi mahwi masjid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika وعليه السلطان والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا من لسانك برضاك ولا تجعلنا وليا لسواك ولا تجعلنا ممن خلق أمرك وعصاك. اللهم إنا الإيمان ومن الإيمان واحشنا تحت لواء محمد صلى الله عليه وسلم الإيمان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رحمنا إنك خير الراحمين وارزقنا إنك خير الرازقين واغفر لنا إنك خير الغافرين. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب